Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di forum pada kali ini. Salawat besertakan salam marilah kita hadiahkan kepada pucuk pimpinan umat Islam sedunia, yakninya Nabi besar Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam kejahilan menuju Islamiyah yang dapat kita rasakan pada saat sekarang ini. Saya Heru Agus Saputra dengan NIM 2204010004 akan memenuhi tugas perkuliahan dari Bapak Dosen Joni Indrawandi, Magister Pendidikan, yang mengampu mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam dari Institut Agama Islam Sumatera Barat, Pariaman. Baik, langsung saja masuk ke dalam pembahasan kita pada kali ini, yakni proses masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang berakhlak mulia dan berjiwa spiritual. Di masa depan, prospek pendidikan Islam diharapkan semakin berkembang dengan inovasi kurikulum, peningkatan kualitas guru, dan kolaborasi dengan dunia industri. Tantangan pendidikan Islam di era globalisasi. Yang pertama, pengaruh budaya asing. Globalisasi membawa masuknya budaya asing yang dapat mengikis nilai-nilai Islam, sehingga perlu penguatan pendidikan karakter. Yang kedua, daya saing lulusan. Lulusan lembaga pendidikan Islam harus memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia kerja. Yang ketiga, pembaruan kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam perlu terus diperbarui agar relevan dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, peran pemerintahan dalam pengembangan pendidikan Islam. Yang pertama, dukungan anggaran. Pemerintah perlu menyediakan anggaran yang memadai untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan Islam. Yang kedua, pembinaan guru. Pemerintah harus memberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi guru di lembaga pendidikan Islam. Selanjutnya, regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang mendukung kemajuan pendidikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, kontribusi lembaga pendidikan Islam terhadap masyarakat. Yang pertama, pembinaan akhlak. Lembaga pendidikan Islam berperan dalam membina akhlak dan moral generasi muda. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi. Lembaga pendidikan Islam dapat mengembangkan program pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Yang ketiga, pengabdian masyarakat. Lembaga pendidikan Islam juga aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat seperti bakti sosial dan penyuluhan. Selanjutnya, inovasi kurikulum dan metode pembelajaran pendidikan Islam. Yang pertama, kurikulum terintegrasi. Kurikulum pendidikan Islam yang terintegrasi antara ilmu-ilmu agama dan ilmu umum. Yang kedua, pembelajaran aktif. Penerapan metode pembelajaran aktif dan inovatif seperti project based learning. Yang ketiga, digitalisasi pembelajaran. Pemanfaatan teknologi digital dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan Islam. Masuk ke dalam peningkatan kualitas guru dan tenaga pendidikan Islam. Pelatihan berkelanjutan. Guru dan tenaga kependidikan Islam harus terus meningkatkan kompetensi melalui pelatihan. Pengembangan profesi. Mendorong guru melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang pendidikan Islam. Kolaborasi akademik. Membangun kolaborasi antara guru dan lembaga pendidikan Islam untuk berbagi pengalaman. Selanjutnya, kolaborasi antara pendidikan Islam dan dunia industri. Yang pertama, magang dan praktik kerja. Memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan magang dan praktik kerja di dunia industri. Pengembangan kurikulum,
melibatkan pihak industri dalam pengembangan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan lapangan. Pendanaan dan sumber daya. Dunia industri dapat memberikan dukungan pendanaan dan sumber daya bagi pengembangan pendidikan Islam. Selanjutnya, prospek masa depan pendidikan Islam di Indonesia. Yang pertama, penguatan nilai-nilai spiritual. Pendidikan Islam menanamkan nilai-nilai spiritual yang menjadi fondasi bagi kehidupan. Yang kedua, peningkatan daya saing lulusan. Lulusan lembaga pendidikan Islam diharapkan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selanjutnya, kontribusi terhadap masyarakat. Lembaga pendidikan Islam dapat terus memberikan kontribusi yang nyata bagi kemajuan masyarakat. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan. Saya Heru Agus Saputra. Mohon maaf apabila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan, yang kurang pada tempatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.